عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا عالم السر منا لا تذك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا الله بها يا الله بها يا الله بها حسن خاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بها حسن خاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بها حسن خاتمة والحمد لله رب العالمين. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ولكافة الأنبياء والمرسلين ولجميع الأولياء والشهداء والصالحين وإلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا لمؤلف هذا الكتاب رحمه الله تعالى. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di dalam masjid ini untuk menuntut ilmu agama dengan niat mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah lillahi taala. Halaman 36. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'na bihi wa bi jami' ulumihi fid dharain amin. Hadis ke-17 judulnya Mujahid yang sial. Mujahid ini orang yang berjihad membela agama disebut dengan mujahid. Kenapa jadi sial? Mungkin karena niatnya karena Allah, niatnya karena dunia. Nah, jadi kada seberataan pejuang Islam itu untunglah ada juga pejuang Islam tapi sial kalau niatnya tak salah. Mujahid yang sial. Ini kita menuntut ilmu ini termasuk mujahid juga. Soalnya amun kadeda penuntut ilmu di permukaan bumi ini kadeda nang melestarikan atau membela ilmu agama. Ya Allah, ilmu agama itu ada karena ada orang yang melajarkan dan orang yang belajar. Ya Allah. Jadi orang yang menuntut ilmu itu disebut dengan mujahid juga, membela ilmu agama, membela agama Allah. Nah, kalau di dalam hadis ini mujahid secara hakiki lah, yaitu orang yang berperang dari zaman Nabi kan mengangkat senjata membela agama Allah. Kalau menuntut ilmu itu makna mujahid secara maknawi lah, secara maknawi. Bunyi hadisnya an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu anna a'rabiyan ata ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ar-rajulu yuqatilu lil maghnami war-rajulu yuqatilu liyudhkara war-rajulu yuqatilu liyura makanuhu wa fi riwayatin yuqatilu syaja'atan wa yuqatilu hamiyatan wa fi riwayatin yuqatilu ghadaban faman fi sabilillah faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qatala litakuna kalimatullahi hiyal 'ulya fahuwa fi sabilillah muttafaqun alaihi. Artinya
dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Sidin berkata bahwasanya seseorang Arab Badawi, bahasanya itu Arab Badui. Arab Badawi ini Arab nang inya begana di bukit-bukit, di padang pasir, di tempat-tempat yang gersang tenang. Nah hidupnya itu keras lah, sekeras batu. Nang inya itu bahasaan itu orang kampung lah, orang kampung. Bahasanya tuh kada tercampur lagi dengan bahasa kekota-kotaan. Makanya orang atau Arab Badawi ini inya natural bahasanya tuh apa adanya ya, kadang-kadang mau pandiri kasar. Tidak seperti orang perkotaan kan, tahu tata bahasa. Inya kadang-kadang bepandir itu kasar. Hanya karena sesuai dengan tempatnya begana di padang gunung, padang batu. Gunung di Arab tuh ada gunung kayak kita di sini. Gunung di Arab tuh batu tuh bang. Kadeda nang pohon tiwada, pohon kasturi kadeda. Kalau ini kan gunung tanah ya lah. Tinggi, banyak pohon-pohon di situ, gunung bebatuan di bukit-bukit situnya bolah rumah atau memasang tenda. Jadi anunya tuh tempatnya itu membentuk dirinya, tempatnya gersang, kadang-kadang apa tingkah lakunya tuh kasar juga. Cuman inya nih jujur lah, bujur aja orangnya nih pina kada tapi keren aja orang tuh. Pina mengampung tapi nya jujur. Ada kalau kisah apa saking kampungannya iya nih ngompat juga bermajlis masuk ke masjid ya nang bakamih. Saya lawan hadis Nabi, orang Arab Badui bakamih, masuk ke masjid bakamih, dilihat oleh Nabi, dilihatnya nyanyi biasa kan di padang pasir itu bakamih, di mana aja bakamih kan, cur bakamih. Di masjid kan, masjid Bahari itu kan di mana pakai tehane pasir juga anunya, ada di belantai kayak kita nih pasir aja sama aja nih pasirnya di kampung kok. Dia kami aja di masjid itu, padahal narannya masjid ya kan, walaupun masih belum batihal kada boleh di kami. Nah sahabatnya hendak ada yang hendak memberak, ada yang hendak memukuli kan, ada hendak menangati. Nabi ini kan nabi yang nabiur rahmah, nabi yang kasih sayang. Dan sini nabi ini tahu akibatnya lamun dikampungi nya bukah. Hari bisa kemana-mana kaminya toh. Orang haratan bakamih belum tuntung lagi bakamih. Mun dikampunginya bukah. Habis itu kemana-mana lagi sih jadi di situ. Nya karena kada tahu lagi. Jadi jangan ya nabi. Jangan diberak lah ibaratnya, jangan dikampungi. Lawan juga kan nabi ini kan nabi hebat daripada dokter. Dalam ilmu kedokteran tuh lah orang tuh nah haratan bakami nyamannya bakami di stop itu bisa jadi penyakit. Jadi bila bakami itu bakami habisakan bakami. Jangan misalnya anggaplah hendak dikamihakan ini berapa seember kecil, sekarangnya setengah ember aja, kayaknya aja setengah itu bahaya tuh jadi penyakit. Nah nabi itu menangati supaya kada jadi penyakit juga, amun di stop oleh para sahabat artinya Pak kami. Ini antara dua haratan orang haratan Pak kami belum untung nah. Bila diberak kasih to kamari, kaminya lamunnya kada bisa menyentuh, amun di stopnya dulu lalu buka. Itu jadi penyakit. Nah, Nabi itu hebat daripada dokter, daripada Nabi, wahyu daripada Allah Taala. Nah, imbah tuntung apa inya bakami ayo hanap di padahe kan bahwa saya kada boleh bakami di dalam masjid. Nah tapi caranya tuh nyaman aja kan, pasir itu kan imbah ditimbu ya kami itu lawan pasir ulang kan, jadi kamu kayak lantai disiram aja pakai banyu lah. Nah itu kan tuh kelakuan Arab Badui lah, kada tahu dibahasa lah bahasa kita nyata, cuman orangnya jujur. Di zaman Nabi itu apa di majelis Nabi itu kalau sahabat-sahabat yang terpelajar lah itu
bila seandainya tuh hendak betakun sopan menang betakun sopan. Jadi bila ada Arab Baduy itu nah nya nya jujur aja bila nya kada paham betakun Rasulullah nama ini ya. Jadi sahabat tuh terbantu bila ada Arab Baduy di majelis ini tuh. Sahabat tuh imong kenapa ada nang wani betakun, nang lainnya kada ada waninya. Saking wibawanya Nabi nih. Jadi orang Arab Baduy ini nang betakun imong wah tuh ada nang betakun ya. Nah saking wibawanya Nabi tuh betakun. Nah, nya belak-belakan aja Arab Baduy ini. Nah, orang Islam juga Arab Baduy ini masuk Islam juga nya, cuman karena inya hidup di perkampungan, di perbukitan, lalu karakternya tuh keras. Itu nah. Sekeras batu kasar kadang-kadang, tapi jujur. Nah, seseorang Arab Badawi datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, "Ya Rasulullah, ada seseorang yang berperang dengan tujuan merebut harta rampasan." Ini ada wahai Rasulullah, ini bertakon. Ada wahai Rasulullah, orang ini berperang membela agama Allah bang. Pada zahirnya, tapi niatnya hendak dapat harta rampasan perang. Halal aja bang lebah. Walaupun halal, tapi niatnya mencari duit, dapat harta rampasan perang, itu kada ikhlas juga kena dijawab Nabi lah. Dan ada pula seseorang yang berperang, maksudnya membela agama Allah dengan tujuan itu niat supaya disebut-sebut namanya. Si anu aja ribet benar, si anu aja 4 jiwa aja berperang ya. Nah itu. Dan ada pula seseorang yang berperang dengan tujuan untuk memperlihatkan betapa hebat peranannya. Artinya 4 jiwa itu berperan kan dalam peperangan, ada juga niat kayak itu. Dan dalam riwayat lain halaman 37 ada seseorang yang berperang untuk menunjukkan keberaniannya, bahasa kitanya menampilkan kejagawan, ada juga kayak itu. Dan ada pula seseorang yang berperang untuk membalas dendam karena ada di kalangan keluarganya yang telah terbunuh dalam peperangan sebelumnya. Mungkin waktu peperangan sebelumnya abahnya akan ditimpa seorang mati, lalu peperangan berikutnya ia menuntut balas, niatnya menuntut balas. Itu niat kada bujur juga kada karena Allah Taala, karena dendam. Dan dalam riwayat yang lain ada pula disebutkan ada seseorang yang berperang karena mau melepaskan kemarahannya. Sarik lawas nih ya Allah lo, anda menumpahkan melampiaskan kemarahannya ya Allah. Maka yang mana di antara semua ini yang dianggap orang yang berperang fisabilillah, maksudnya dihitung ini nih berperang dasar bujuran, niatnya ikhlas membela agama Allah. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, barang siapa berperang dengan tujuan supaya kalimat Allah Ta'ala dalam gurung agama Islam menjadi tinggi, maksudnya membela agama Islam nih, niatnya semata-mata, maka orang itu sajalah yang dikatakan berjihad fi sabilillah. Berarti yang disebutkan oleh Arab Badawi tadi itu kada ikhlas. Yang ditakonakannya tadi itu kada ikhlas. Yang ikhlas tuh niatnya membela agama Islam, meninggikan agama Islam, membela agama Allah karena Allah Ta'ala. Nah itu nang ikhlas. Nah dikiasakan yang kita menuntut ilmu nih. Kita menuntut ilmu jangan tujuannya supaya mencari harta. Kena aja menaku ke ilmu, nyaman aku alim, nyaman kena aku kena diberi orang duit terus bilang baca dua selamat jangan. Itu kan berarti menuntut ilmunya itu kada ikhlas. Atau misalnya menuntut ilmu supaya disebut-sebut wah ini ajar sangkal ya, supaya dipandang orang cangkal, itu kada ikhlas juga. Bukan sekadar kada ikhlas, di akhirat kita dapat siksa niat kayak itu. Atau kita menuntut ilmu misalnya
supaya dipadakan orang hebat, jangan juga niat kita. Atau supaya terkenal kan, macam-macam lagi pokoknya niat-niat yang bukan karena Allah. Nah itu salah niatnya. Bahkan di hadis sebelumnya kan kada mencium bau surga lah, kada mencium bau surga, apalagi masuk surga. Nah ini kalau dikias kepada penuntut ilmu ya kalau bahari zaman Nabi kan berjuang fisabilillah, sampai sahabat itu membunuh orang kafir di peperangan itu bukan karena nafsu, bukan karena marah, bukan karena emosi, walaupun di perang sebelumnya keluarganya dibantai oleh kafir Quraisy misalnya, tetap membunuhnya tuh atau berperang tuh karena Allah. Kalau kisah nang Sayyidina Ali kan, Sayyidina Ali ini ibaratnya tuh duel maut lawan orang Yahudi kan, salah. Lalu orang Yahudi ini kalah, maksud kalah ini takipai pedangnya. Sayyidina Ali kan hebat main pedang. Ibaratnya tersungkur lah orang Yahudi ini, hendak menimpas dia lagi. Sayyidina Ali tinggal nimpas dia lagi pagar kepalanya. Sekalinya orang Yahudi ini kada apa lagi, saya udah jadi ludahinya karena muha Sayyidina Ali. Makanya Sayyidina Ali kan jadi menimpas, kan jadi sidin, tinggalkan Sayyidina lagi. Orang Yahudi itu bingung aja orang Yahudi ini. Nya memang hendak membuat Sayyidina Ali ini marah karena kamu kotik lagi kan, tudahinya Lalu didatanginya Sayyidina Ali, betakun karena pajar leh jadi kami ini kada menimpas sakujar. Nah jadi Sayyidina Ali ikam tadi kenapa jadi meludahi apa? Juga aku meludahi ikamnya, aku udah apa lagi bang, lawan aku supaya ikam sarip. Nah jadi Sayyidina Ali, jadi aku tadi takut kalau aku menimpas ikam karena sarik, bukan karena Allah. Aku takut kalau aku menimpas ikam tadi karena hawa nafsuku, karena amarahku, bukan karena Allah. Makanya aku kadang menimpas ikam kada jadi aku, karena aku dilajari oleh Rasulullah berjuang membela agama Allah, berperang itu karena Allah, bukan karena nafsu, bukan karena amarah, bukan karena sarik, karena Allah. Makanya tadi aku kadang menimpas karena aku takut kalau berperang membunuh di peperangan karena hawa nafsu, karena marah, karena sarik, karena sudah diludahi orang pak. Makanya tadi aku kada jadi. Itu kajar harap jalajar bahasa itu nang pengajaran Nabi engkau, namun kada salah lah akhirnya gara-gara ucapan Sayyidina Ali itu mungkin Allah Ta'ala juga memberikan hidayah kepada si Yahudi ini toh, dan ia pun kagumlah dengan pengajaran Nabi Muhammad kepada umatnya ini untuk berjuang itu memang ikhlas lillahi ta'ala, bukan karena macam-macam, bukan karena dunia, bukan karena hawa nafsu. Akhirnya ini berislam, di hadapan Sayyidina Ali. Coba bayangkanlah di dalam perang tuh ada juga akhlak. Kita berperang, walaupun kita berperang ya kalau membela agama Allah, berhadapan orang kafir itu dengan akhlak juga. Memang ada akhlak yang tipos beroit, dicancang. Itu kan ada. Kalau kita orang Islam ini peraturan perang itu ketika orang kafir duluan yang melecehkan, yang menghina Islam, baru kita ada reaksi. Itu kan terjadi di zaman Nabi itu. Nabi misalnya membawai orang yang masuk Islam, orang Yahudi kah, orang Nasrani kah. Amun orang itu menolak secara baik-baik, Nabi kada baik, karena Islam ini kada memaksa orang untuk masuk ke dalam agama Islam, kada ada paksaan, la ikraha fiddin. Tapi yang terjadi itu kenapa terjadi perang? Ini sudah menolak, mencaci maki pulang kepada orang Islam, malah memboi bakalahi pulang. Memboi bakalahi, menyambati agama Islam. Kalau sudah agama Islam kita diganggu, maka kita wajib membela bahari dengan mengangkat senjata. Perangnya kita, yuk kita perang. Nah, lalu terjadi perang.
Nah, kalau di dalam negara kita nih kan aturan agamanya menurut undang-undang negara, kalau orang menghina agama Islam ada anak-anak undang-undangnya, undang-undang penista agama. Ya kalau cara kita berjuang itu bila ada terbukti lah, maksudnya terbukti sudah tabayun, misalnya ada seseorang baik orang kafir ataupun orang Islam sendiri yang dia terang-terangan melecehkan agama Islam, menghina syariat Islam, dan kita sudah tabayun, maksudnya tabayun itu sudah jelas bujuran gerak ikan mengucapkan itu menghina Islam, ya aku menghina Islam ya, nah berarti kan bujur. Tapi kalau misalnya pada zahirnya kayak melecehkan Islam, kita tahu nih dulu ikan nih bapak ini itu kan menghina Islam, kada jarak aku kada besing aja yang bisa juga kan, kada besing aja atau tak peleset kah, makanya kita tabayun dulu. Atau tabayun itu mencari keterangan yang jelas. Bila sudah jelas ininya menghina Islam, ada buktinya misalnya video, maka cara kita membela agama Islam, karena negara kita negara hukum, negara kita melaporkan ya Allah ke pihak yang berwajib supaya diproses, supaya masuk penjara. Karena pun kita mengangkat senjata langsung timpas itu lain caranya, lawan naon bahari kita ikuti ya aturan negara kita, karena negara kita ada undang-undang penista agama, ada menghina agama. Betul, kita sudah lapor, seharusnya sudah pihak berwajibnya harusnya memproses. Jangan misalnya pihak yang berwajib ini karena bakawan lawan penista agama lalu bina koler. Nah itu namanya seharusnya ibaratnya sama-sama lah, baik polisinya cinta kepada Islam, abrinya cinta kepada Islam, pejabatnya cinta kepada Islam, rakyatnya cinta kepada siapapun yang melecehkan agama Islam secara jelas terang-terangan dan sudah ditabayun, itu harus diproses secara hukum, dimasukkan ke dalam penjara Pak. Itu cara makanya ada ulama-ulama kita yang melapor ya ke pihak ini sudah menista agama, ini sudah kemudian disahkan oleh MUI kan, MUI meneliti bujurkah ini mentabayuni nih. Nah, sudah terbukti itu kada alasan lagi pun kada diproses. Namun cinta kepada Islam harus kada pilih bulu aja dong tak. Ya Allah, siapa aja. Nah, pejabat ke rakyat biasa kalau melecehkan, menghina Islam itu harus ditindak, harus dihukum. Gitu. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, itu kisah Sayyidina Ali tadilah. Sayyidina membela agama itu karena Allah, bukan karena hawa nafsu tadilah. Keterangan Allah Ta'ala menghendaki supaya para mujahid itu orang yang berjuang membela agama, mengikhlaskan niat mereka semata-mata karena Allah Ta'ala, tidak dicampuri dengan tujuan-tujuan lain. Allah Ta'ala hanya menerima pengorbanan yang dibuat semata-mata mengharapkan keridhaannya, dan tidak mau menerima pengorbanan yang dicampur dengan tujuan-tujuan lain, maksudnya tujuan-tujuan dunia, walaupun hanya sedikit. Walaupun misalnya anggaplah misalnya ikhlas misalnya anggaplah 100% itu kan ikhlasnya 70%, ada riyaknya misalnya 10%, itu Tuhan akan menerima juga. Walaupun mencampur lawan ikhlasnya separuh, ada ikhlasnya separuh, sama ikhlas cuma 100%. Jangan ada tujuan-tujuan dunia, hanya Tuhan menerima. Maksud Tuhan menerima ini seandainya mati di peperangan, mati syahidnya langsung masuk surganya bi ghairi hisab, pulang. Orang mati syahid nih masuk surga bi ghairi hisab, kau beri syafaat pulang kepada keluarganya. Nah, ini lebih kepada pengertian niat lah nih. Nah, niat apapun yang kita lakukan, baik kita sembahyang, beramal ibadah, beramal soleh ya Allah, menuntut ilmu, memperjuangkan agama Islam, itu niatnya yang dibujurkan karena Allah Ta'ala itu bang. Maksudkan Allah Ta'ala ini hendak dapat balasan Tuhan di akhirat saja. Hendak kebahagiaan di akhirat saja. Di dunia orang memuji gak ada peduli.
Di dunia ini diupahi orang kadang kada peduli. Yang penting kita tujuan kita di akhirat kita dapat pahala. Wallahu a'lam bishawab. Halaman 60. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah taala, hadis ke-30. Kalau judulnya tuh hal salasuna hadisan, 30 hadis bang lah. Hadis ke-30 dah, walaupun judulnya 30 hadis tapi lebih daripada 30 hadis nih. Mungkin yang lebihannya ini bonusnya aja lah. Ke-31 lah sampai 31. Nah, sebutin bonusnya. Hadis ke-30 judulnya Khatmul Quran. Khatam Al-Quran maksudnya bakhatam, betamat Al-Quran. Nah tadi siang kita betamat Quran di kubur Pak RT. Nah. An Sa'din ibni Abi Waqqasin qala, hadis Nabi nih, bukan hadis Nabi ini perkataan sahabat. Nah, An Sa'din, jadi bujur hajalah 30 hadis nang sebutingnya nih perkataan sahabat lain perkataan Nabi, ialah mau dihitung lawan hadis ke-31 ke berikutnya tah. Kalau ini perkataan sahabat. Nah, An Sa'din ibni Waqqasin qala idza wafaqa khatmul Quran awalan nahari salat alaihi al malaikatu hatta yusbiha wa idza wafaqa khatmuhu akhir al-laili salat alaihi al malaikatu hatta yumsiya. Rawahu Darami ya. Hadis riwayat Imam Ad-Darami. Arti hadis dari Sa'ad, sahabat Nabi nih, Sa'ad bin Abi Waqqas. Kalau tidak salah Sa'ad bin Abi Waqqas itu masuk panglima perang lah. Harap benar sidin dalam peperangan Sa'ad bin Abi Waqqas nih. Beliau berkata, apabila membatuli atau memintangi, meumbai lah khatam Quran, bahatam Al-Quran di awal siang. Di awal siang nih ya kira-kira subuh lah. Maka bersalawat atasnya oleh malaikat hingga subuh. Tidak ada keterangannya lah. Apabila membatuli khatmul Quran di akhir malam nih paparak adzan subuh ya akhir malam, maka bersalawat atasnya oleh malaikat hingga sore hari. Nah. Keterangan hadis, berdasarkan hadis ini sunat, dapat pahala sunat mengkhatamkan Al-Quran itu pada pagi hari atau di akhir malam. Kalau pagi hari itu masuk yang subuh lah, atau di akhir malam. Di akhir malam itu ya warak azan subuh ya akhir malam. Nah, karena orang yang mengerjakan itu akan mendapatkan doa dari para malaikat. Nah, kalau waktu-waktu itu akan didoakan oleh malaikat. Kalau kita dikuburkan itu menuruti kapan dikuburnya lah. Dikubur misalnya dikubur di Basar, makanya tamatnya di Basar juga lah. Ya kada apa jawab. Cuman kalau menurut perkataan sahabat ini itu bagusnya atau dapat pahala sunat di pagi hari atau di akhir malam. Di pagi hari itu ya bahasanya subuh ya Allah, atau di akhir malam. Di akhir malam itu paparak bang subuh akhir malam karanya. Nah, kemudian halaman 61, Al-Imam An-Nawawi dalam kitab At-Tibyan, Imam Nawawi ada mengarang kitab namanya kitab At-Tibyan, menyebutkan beberapa adab yang sunat dilakukan terkait dengan mengkhatamkan Al-Quran. Yang pertama,
sunat mengkhatamkannya pada salat sunat subuh. Wah. Amunnya hafal ya Allah nang waduha sampai habisnya tuh sembahyang sunat subuh nang sebelum azan itu sawat jalah kan orang azan ya Allah. Sebelum qamat tuh kan orang ya hayu nol lah. Nah kita sembahyang sunat kita dua rakaat. Di rakaat pertama waduha sampai mana ya? Anggaplah sampai Al-Qari'ah le. Baca Fatihah. Itu rakaat pertama. Rakaat kedua Fatihah, batu yang disambung dengan Al-Haqqul Mutakasur sampai qul a'udzu birabbinas. Mun hafal dia le. Amun hafal juga kada banuan. Nah itu sunat mengkhatamkannya pada salat sunat subuh atau sunat maghrib bijar. Berarti sore nih leh. Ini lain lagi lah anunya nih riwayatnya di dalam kitab tipiannya belain lawan di perkataan sahabat tadi. Atau sunat maghrib sawat ya kan ya Allah kita jangan kota ke ini orang semua kamat ya Allah. Nah kecuali semua yang sorangan leh. Atau minimal jadi pada waktu awal siang atau awal malam. Nah kalau awal siang nih sama riwayatnya lawan yang perkataan Sa'ad bin Abi Waqqas tadi. Kalau awal malam belain. Kalau tadi kan akhir malam, ini awal malam. Jadi awal malam tuh berarti anulah paparak maghrib ya kala. Bukan, itu belum lagi masuk waktu malam. Masuk waktu malam ketika tenggelam matahari, berarti imam maghrib dah. Awal malam tuh imam maghrib dah. Menghatamkan Al-Qur'an. Nah, itu riwayat dalam kitab Tibian. Kemudian yang kedua, sunat berpuasa pada hari khatam Al-Quran, misalnya siang hari tak, khatamkannya awal siang berarti pagi sunat, siangnya itu puasa. Nah, berarti kan ada pemakanan tak? Ya Allah. Tapi mau mengundang orang ngalih aja nggak ada makanan ya Allah. Biasanya pemakanan di daerah gitu nih. Nah, kemudian yang ketiga, sunat hadir pada majlis khatmul Quran. Jadi misalnya orang besarwan, kita bahataman Quran jadi langgar ya, sunat kita menghadiri, misalnya bulan Ramadan kan, atau di kubur ya, bahatam Quran jangan ada haur itu sunat menghadiri. Walaupun kita kada umat baca, kita mendengarkan orang baca Quran itu, atau itu bahataman Quran itu situ turun rahmat Allah Taala gina. Empat juga kita dapat rahmat Allah Taala. Dan mengumpulkan orang, nah yang berundangan deh, kekiawan orang untuk menghadirinya, karena pada saat khatmul Quran segala doa akan diijabah Allah dan Allah menurunkan rahmatnya. Jadi batuntong menghatam Quran, kalau kita membaca doa khatmul Quran ya, karena di situ dikabulkan doa. Nah, rahmat diturunkan Tuhan juga bagi orang yang hadir di situ. Nah, kemudian yang keempat, sunat saat sudah menyelesaikan bacaan Al-Quran melanjutkan lagi bacaannya dengan membaca surah Al-Fatihah dan sedikit dari surah Al-Baqarah. Siapa yang hadir tadi? Hadirlah di situ. Nah, kita tadi bahtam Quran mulai waduha terus sampai qul minas. Mun kawa jangan dulu baca dua khatam Quran, jangan membaca tamat kita. Imba tuntung baca qul minas, bepuling pulang ke awal membaca Fatihah. Kemudian beberapa ayat daripada surah Al-Baqarah alif lam mim sampai beberapa ayat kan, 5 kan, 3 kan, atau 2 kan, atau 6 ayat. Hanya ribatun hanya membaca wa tamat kalimat rabbika sidqa wa adla la mubaddila li kalimatihi wa huwas samiul alim. Kenapa jadi kayak itu? Ada keterangannya di dalam kitab syarahnya lah. Nah, dari hadis ini pula para ulama menganjurkan saat khataman Al-Quran hendaknya di sini setelah membaca surah An-Nas, tuntung kita membaca qul a'udzu binas yang terakhir di dalam Al-Quran itu diteruskan lagi dengan membaca surah Al-Fatihah, publik pulang membaca Fatihah, dan kemudian membaca sedikit dari surah Al-Baqarah, beberapa ayat dari surah, biasanya sampai ayat yang kelima dari surah tersebut. Ayat apa ya? Apa bacaannya ya? Nah,
5 ayat kah atau 4 ayat kah atau 3 ayat kah dari surah Al-Baqarah hanyar kita watamat kalimatul rabbika. Nah, ajaran seperti itu mengandungi sebuah filosofi bahwa tidak ada istilah tamat. Jadi kan kita baca saja batamat Quran ya. Itu sambatannya narai batamat. Niat kita mengaji ya, orang-orang kadang kita imbah tamat tuh kada lagi mengaji seumur hidup ada. Kenapa jadi kita bebulik pulang imbah qul binas baca pulang Fatihah surah Al-Baqarah beberapa ayat itu isyarat bahwasanya kita pacangan melanjutkan pulang. Nah, melanjutkan pulang karena kita mengaji ini kadang ingin situ aja sampai mati ya. Kira bila sudah tamat pulang kita ulangi pulang, tamat kita ulangi pulang sampai kita mati hanya lebih mengaji. Nah, itu isyaratnya tak, hikmahnya tuh, rahasianya tuh. Kenapa orang-orang bahari itu menganjurkan bila tuntung qul a'udzu binas itu boleh pulang baca Fatihah, baca Alif Lam Mim dari kal kitab la raiba fi sampai beberapa ayat hanyar Sadaqallahul Azim hanya membaca doa khatamul Quran. Nah, gitu kita pulang kita pakai nang kita kada lawas juga bacaan itulah. Nang mungkin biasanya kada bapak jawab lah ada tasalah juga ingin wanas tuh qul a'udzu binas lalu baca khatamul Quran cuma nang lebih bagusnya nang gawean ulama-ulama bahari tak. Nah, ujar Imam Nawawi tak lah, Imam Nawawi luar biasa lah. Imam kita dalam ilmu fikih, ilmu hadis, Imam Nawawi ini. Nah, sidin menganjurkan tak. Sebab sidin setelah sampai akhir Al-Quran surah An-Nas kemudian dilanjutkan lagi dengan baca surah Al-Fatihah dan Al-Baqarah dan seterusnya sampai khatam kembali. Adapun acara khataman Al-Quran yang sering diadakan hanyalah pertanda bahwa anak tersebut sudah belajar, ya kekanakan bertamat lah, sudah belajar membaca Al-Quran dari awal sampai akhir. Itu jorang bertamat jorang. Kekanakannya bertamat ya, itu kita menghadiri ya. Itu suatu pertanda narai bahwasanya itu sudah belajar Quran sampai qul binas. Bukan bertamat tuh imbah tuh ada lagi mengaji kada. Apa ya kira-kira mengaji pulang diulangi. Oleh karena itu dianjurkan imbah tuntung qul binas baca pulang Fatihah, surah Al-Baqarah beberapa ayat. Hanyar wa tammat kalimatur rabbika sidqan wa adla. Hanyar baca khatam doa khatam Al-Qur'an. Nah, kayak gitu. Kemudian yang kelima, sunat berdoa dengan doa khatmul Quran. Nah, Al-Imam Ad-Daraimi meriwayatkan dari Hamid kah Humaid kah Al-A'raj bahwa beliau berkata, barang siapa membaca Al-Quran kemudian dia berdoa, ini membaca Quran lah, bukan menghatamkan lah. Apakah lagi menghatamkan Al-Quran? Kata-katanya kan, barang siapa membaca Al-Quran, bukan barang siapa menghatamkan Al-Quran, membacanya aja deh. Kemudian imamnya berdoa, maka mengaminkan akan doanya oleh 4.000 malaikat. Apakah lagi ini menghatamkan Quran, berdoa imamnya. Ini kita nih kadang menghatamkan Quran, kita anggap belum baca Yasin, baca surat Tabarak kan, baca berdoa lagi kita biasanya di masjid ini. Kita baca surat Tabarak, ada orang mimpin doa yang mengaminakan. Itu mengaminakannya berapa? 4.000 malaikat. Kira-kira 4.000 tuh masjid ini penuh lah. 4.000 malaikat. Nah, maka doanya dalam surat Tabarak itu apa? Supaya kita rajin baca surah Tabarak, kita tuh tahu fadilatnya. Sayang biar ditinggal baca surah Tabarak nih. Kenapa jarul baca rajin? Nah, Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa azabil qabri wa azabil akhirah. Ya Allah, afiatkan kami daripada seluruh bala dunia, azab kubur, azab akhirat. Nah, minta selamatkan daripada bala dunia, azab kubur, azab akhirat. Biar mengaminakanlah malaikat berapa? 4.000 mengaminakan juga. Maka bila malaikat mengaminakan ini tandanya kabul. Amun kabul kita kada disiksa atau dikubur kita. Amun kada disiksa dikubur, dapat nikmat dikubur.
Amun dikubur dapat nikmat, insya Allah masuk surga atau di akhirat. Nah, jadi kadang mesti napa aja pian baca qul huwallahu ahad Quran juga lah, baca qul huwallahu ahad mestinya 3 kali, imamnya berdoa, ya Allah, ampuni dosa ulun. Untuk malaikat mah maaminakan, amin ya malaikat 4.000 malaikat maaminakan. Nah, baca yasin, kita yasinan kan biasanya berdoa lah, nyatanya doa tahlil dulu kan. Kita bagus kita anu batahlilan, bayasinan ke baca yasin kan, kemudian baca tahlil, baca doa arwah ya Allah, untuk arwah nang di hauli kan, itu tuan rumah bubuhan ahli rumah maaminakan malaikat berapa 4.000 maaminakan juga. Walaupun misalnya nang hadir itu kita besaruan kada kawa banyak di duitnya sedikitannya anak jauh mah hauli kuitan besaruan tetangga aja nah melima ekong aja kan bapak arwahi aja hauli aja baca yasin baca tahlil banyak berdoa lah itu 4.000 malaikat maaminakan. Maka 4.000 malaikat ini kan dapat makan kada ya kada dapat makan kada dapat minum kada nang belima itu aja nang diberi makan nih. Untungnya tuh orang anu nih apa membaca Quran, bisa membaca Quran ya kalau. Nah, amun kita tuh kan bisa membaca Quran, kan bisa lalu baca Quran misalnya. Undang orang yang bisa baca Quran ke rumah kita, suruh baca yasin. Baca yasin. Makanya kan bila kita ada acara-acara apa keselamatan ya lah, atau misalnya ulang tahun mah nyari rumah, mah nyari toko, bagus lah. Undang orang kampung baca yasin, imbah tuh baca doa selamat. Nah, baca doa selamatnya tuh imbah tuntung baca Quran kalau tak baca doa selamat itu malaikat mendoakan. Anu ujar, guru aja doakan supaya toko ulun ini berkah ya. Nah, imbah baca yasin baca mudahan toko tuan rumah ini berkah. Amin ya malaikat. Maka malaikatnya mendoakan, maaminakan kabul. Iya, berkat insyaallah tokonya. Nah, rumahnya atau anaknya ulang tahun itu berkat. Nah, itu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita seberatan selamat dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا مولانا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.